Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimulakum nasroh al-khobar waki di Madinatul Bekasi halian. Ma'akum Tiffany Hedi Rahmawati, Madinatul Bekasi fil akhbari minha. Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Barat mengadakan silaturahmi ba'da Idul Fitri 1444 Hijriah dengan tema Silaturahmi Idul Fitri mengokohkan soliditas dan solidaritas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tempatnya di Hotel Puri Khatulistiwa, Jalan Raya Jatinangor, nomor 2, Cibosi, Kabupaten Sumedang, Rabu 10 Mei 2023 atau bertepatan dengan 19 Syawal 1444 Hijriah. Acara ini dimulai dari 08.00 yang diawali dengan istighosa oleh Kiai Haji Anis Mansur, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian laporan Ketua Panitia Rafani Akhyar dan dilanjutkan sambutan-sambutan. Kemudian materi dari Bawaslu dan ditutup dengan doa. Sambutan diawali Ketua Umum MUI Jawa Barat Rahmat Syafi'i, kemudian dilanjutkan dari Dewan Pimpinan MUI Pusat, dan terakhir sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum. Adapun narasumber utama dalam acara ini dari Bawaslu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Jabar dan Sekjen MUI Pusat, yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024. Salah satu pembahasan materi dalam silaturahmi ini adalah pandangan MUI Jabar terhadap praktik sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Syekh Panji Gumilang atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun menjelaskan bahwasannya madhab yang dianut adalah madhab Ahmad Soekarno. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Pada hari ini Rabu 10 Mei 2023, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengadakan silaturahmi ba'da Idul Fitri 1444 Hijriah yang bertepatan di Hotel Puri Khatulistiwa, Kabupaten Sumedang. Berikut liputannya. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengadakan silaturahmi ba'da Idul Fitri 1444 Hijriah dengan tema Silaturahmi Idul Fitri mengokohkan soliditas dan solidaritas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tempatnya di Hotel Puri Khatulistiwa, Jalan Raya Jatinangor, nomor 2, Cibosi, Kabupaten Sumedang, Rabu 10 Mei 2023 atau bertepatan 19 Syawal 1444 Hijriah. Acara ini dimulai dari 08.00 yang diawali dengan istighosa oleh Kiai Haji Anis Mansur, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian laporan Ketua Panitia Rafani Akhyar dan dilanjutkan sambutan-sambutan, kemudian materi dari Bawaslu dan ditutup dengan doa. Sambutan diawali Ketua Umum MUI Jawa Barat Rahmat Syafi'i, kemudian dilanjutkan dari Dewan Pimpinan MUI Pusat, dan terakhir sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum. Adapun narasumber utama dalam acara ini dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat dan Sekjen MUI Pusat, yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024. Salah satu pembahasan materi dalam silaturahmi ini adalah pandangan MUI Jabar terhadap praktik sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Syekh Panji Gumilang atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun menjelaskan bahwasannya madhab yang dianut adalah madhab Ahmad Soekarno. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Untuk mengantisipasi, intinya jangan sampai terjadi pelanggaran. Pada Rabu 3 Mei 2023, MUI Jabar mengadakan rapat pimpinan untuk merespon kasus tersebut. Hasil keputusan rapat MUI disepakati untuk membuat tanggapan resmi secara tertulis yang membuat hal-hal sebagai berikut. A. Tanggapan dan pendapat MUI Jabar tentang praktik sholat Idul Fitri 1444 Hijriah
di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, serta diperbolehkannya wanita menjadi khotib sholat Jumat dan sholat hari raya, juga tentang bermadhab kepada Soekarno dalam urusan keagamaan. B. Rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan tindakan yang dianggap tepat demi terciptanya situasi Jawa Barat yang tetap kondusif. Tamu undangan yang hadir dalam acara ini sekitar 150 orang lebih yang terdiri dari MUI kabupaten atau kota, ormas-ormas Islam, Kemenak, para pejabat, dan Polda. Fungsi MUI dalam pemerintah yaitu sebagai sohibul hukuma atau mitra strategis pemerintah, dan juga hubungan dengan umat yaitu khodimul umahat atau pelayan masyarakat. Dan semua itu bisa terlaksana ketika MUI hadir di tengah-tengah umat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri acara ini dan memang sudah direncanakan. Alhamdulillah. Amin. Sehat-sehat. Ya mau ya. Kiai, saya ingin menanyakan tujuan dan maksud diadakan silaturahmi ini itu apa? Ya, tujuan dan yang hendak dicapai itu sesuai dengan temanya itu soliditas dan solidaritas. Solid itu kuat takwiyatul ummah bil mahabbah dan fit tauhid, memperkuat umat khususnya di umat di MUI dalam mempersatukan umat usaha itu agar solid dari tujuan dari MUI. Solidaritas tadamun, saling menjamin. Maksud tadamun itu mengasuransi upaya diri kita itu menjadikan asuransi untuk kebaikan. Jadi intinya dengan silaturahmi itu memperkuat kasih sayang, membuat saling menyukai dan menyadari kuat untuk melaksanakan tugas pokok MUI yaitu memberikan sesuatu nasihat wejangan untuk umat agar beragama dengan keadaan tenang dan selamat. Kiai, kalau tugas terpentingnya MUI itu tersendiri itu apa Kiai? Ya, bagaimana? Tugas terpenting. Nah, tugas terpenting itu adalah ada 3. Yang terpenting itu berusaha menyatukan umat dalam fil akidah was syariah. Jadi dia mempertahankan, memelihara kesatuan umat dalam akidahnya dan syariahnya agar tidak menyimpang, agar tetap kuat akidah syariah Islamiyah. Itu tujuan yang atau usaha ya gitu. Kemudian juga berusaha untuk menyatukan langkah dalam berdakwah Islamnya itu. Dan juga memperkuat untuk menyatukan kekuatan ekonomi. Itu tugas yang terpenting. Ingin mendorong MUI itu dalam ekonomi syariah itu tegak dan terus berkembang itu. Dan untuk terakhir harapan kedepannya apa Ki? Ya, harapan kedepannya para pengurus MUI itu mempunyai kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan tugas pokok tadi, untuk berusaha tetap memberikan nasihat ketenangan dan menyatukan di antara umat, berusaha terus upaya apapun dalam langkah itu adalah menyatukan umat. Itu ke depan itu akan menambah lagi tentang solidaritas dalam kehidupan beragama. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kiai. Saya ingin menanyakan persiapan apa saja untuk mengadakan acara silaturahmi ini? Ya, persiapannya memang cukup panjang ya. Jadi dari sejak awal Ramadan sebetulnya, karena ini kan kegiatan yang rutin tiap tahun. Tapi di MUI itu halal bihalal itu bukan hanya sekedar halal bihalal. Nah, kita biasanya ya menyisipkan satu materi yang dianggap penting untuk diinformasikan atau dibahas. Hari ini kan materinya tentang partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu. Narasumbernya kan dari Bawaslu ya. Nah, jadi kenapa gitu? Karena kita kan mau pemilu nih. Pemilu itu kan supaya berjalan lancar,
baik, aman gitu kan, tidak ada gangguan, kemudian bisa menghasilkan ya pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat kan gitu. Nah, MUI berharap supaya masyarakat itu kan ada partisipasi. Pemilu itu bukan hanya tanggung jawab KPU, Bawaslu dan pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut tanggung jawab. Nah, disitulah peran MUI gitu, mengajak masyarakat gitu ya. Itu. Dan Kiai, berapa jumlah dan tamu undangan yang hadir pada acara ini? Ya, ini di luar perkiraan ya. Kita hanya mengundang 150 dari kabupaten kota, tapi ternyata lebih ya. Lebih, jadi dari ormas-ormas Islam, dari para pejabat, bayangkannya dari Polda aja hadir ya, semua gitu. Jadi alhamdulillah lah, artinya ini menunjukkan ya betapa undangan MUI itu direspon gitu ya, direspon oleh masyarakat, karena memang biasanya apa yang disampaikan MUI itu dianggap penting gitu. Nah itu alhamdulillah kita gitu ya. Dan untuk narasumbernya pakai apa itu hanya dari Bawaslu saja? Ya, narasumber yang utama memang Bawaslu ya. Tapi kan kita tahu sendiri dari pusat juga ya, Pak Sekjen kan menyampaikan materi dan informasi penting gitu ya. Kemudian dari Pak Wagub juga. Nah, jadi sekalipun tidak disampaikan di ruangan ya sebetulnya ya model sekarang kami kan mau ada pertemuan dengan Kemenag, dengan kepolisian gitu ya. Jadi luar biasa lah efektif ini halal bihalal ini gitu. Jadi acara silaturahmi ini tidak hanya bertemu saja, tapi juga ada bertemu khusus dengan Kemenlu dan lain-lain. Iya. Nah itu kebiasaan MUI begitu. Bahkan ini kan diawali dengan istighosah dulu ya. Itu tradisi MUI. Kalau nggak istighosah, khataman Al-Quran gitu. Jadi kalau mau halal bihalal, mau apapun di MUI Jawa Barat ini diawali dengan satu tradisi keagamaan ya, istighosah atau khatam Al-Quran, yaitu untuk ya pertama ya tentu mengharapkan ada barokah gitu kan. Ada limpahan rahmat Allah dari Allah gitu ya, sehingga acara itu berjalan lancar. Kemudian tujuan yang ingin dicapai oleh acara juga bisa tercapai gitu. Gitu. Dan Kiai, untuk terakhir harapan kedepannya apa Kiai? Ya harapan kedepannya ya pertama internal nah ini ya. Jadi MUI itu karena sudah punya program kan, baik di Jawa Barat, di kabupaten kota, jadi semua program itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah kemudian yang kedua ya, jadi eksistensi MUI itu semoga tetap kuat gitu ya. Jadi kehadirannya dirasakan manfaatnya gitu oleh masyarakat gitu. Karena kalau tanpa hadir ulama, ini masyarakat nggak ada yang membimbing. Kan MUI itu fungsinya tuh pertama yang ke pemerintah itu kan sebagai sohibul hukumah ya. Sohibul hukumah itu kan mitra strategis pemerintah. Tapi juga yang hubungan dengan umat itu kan khodimul ummah gitu. Khodimul ummah itu kan pelayan umat. Dia bisa melayani umat kalau dia hadir di tengah-tengah umat gitu. Itu visi kami seperti itu Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak, saya di sini ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak tentang silaturahmi ini. Alhamdulillah saya beserta beberapa pengurus lain mewakili MUI Kota Bekasi untuk hadir di acara Halal Bihalal yang tadi ada beberapa rangkaian acara termasuk juga barangkali terkait dengan jelang pemilu yang tentu ini juga menjadi bagian dari concern dari Majelis Ulama Indonesia. Dan ada hal yang menarik juga sesungguhnya tadi dari beberapa penyampaian pemateri, termasuk salah satunya dari MUI Pusat. Tadi Sekjen MUI Pusat menyampaikan, dan ini bagian dari respon terkait dengan isu dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hari ini tentang Ponpes Al-Zaitun itu kan menjadi
banyak pertanyaan di masyarakat ketika Az-Zaitun di Ramadan kemarin melakukan sholat Id, gitu kan. Lalu kemudian juga sholat Id di situ ada imam di depan perempuan, lalu jarak dan segala macam lah. Dan dari situ rupanya juga muncul hal-hal lain. Nah, di acara halal bihalal ini MUI mengeluarkan pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap praktek sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu tersebut. Dan clear di situ bagaimana MUI melihat persoalan Az-Zaitun itu, bahwa rupanya seperti tadi disampaikan oleh Sekretaris MUI Pusat, masalah Az-Zaitun itu bukan hari ini saja. MUI Pusat itu sudah melihat dan melakukan penelitian bahkan terhadap Az-Zaitun itu sejak 2022. Sejak 2022 bahkan ada beberapa hasil penelitian yang diberikan oleh MUI Pusat, termasuk temuan-temuan misalnya bahwa MUI Pusat menemukan adanya relasi dan afiliasi antara Az-Zaitun dengan NII, Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9. Ini bagian dari apa yang ditemukan dari penelitian MUI Pusat. Yang kedua, bahwa MUI Pusat misalnya di tahun 2022 juga sudah menemukan indikasi penyimpangan paham ajaran yang dipraktekkan di situ, termasuk di dalamnya adalah NII KW9. Misalnya ada mobilisasi dana, ini temuan MUI ya, mobilisasi dana bagaimana misalnya mudah mengkafirkan dan segala macam. Kemudian juga zakat fitrah dan kurban misalnya diganti dengan uang diserahkan ke sana. Nah, ini juga beberapa bagian yang ditemukan oleh MUI Pusat. Kemudian juga figur Panji Gumilang atau yang sering Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang ini juga rupanya menjadi bahan kajian dan ada temuan bagaimana Syekh Panji Gumilang atau Panji Gumilang ini sering melakukan hal-hal yang kontroversi, termasuk juga ya sesungguhnya kalau kita urai sangat banyak. Dan ketika masyarakat hari ini kan meminta agar MUI itu merespon terkait dengan apa yang terjadi di Az-Zaitun, sesungguhnya MUI sudah melakukan penelitian itu dari sejak tahun 2022, termasuk juga hari ini MUI Jawa Barat melalui kegiatan halal bihalal ini juga melakukan pandangannya itu. Tinggal barangkali mungkin hari ini bagaimana pemerintah yang punya otoritas, bagaimana pemerintah yang punya otoritas bisa merespon itu. Nah, barangkali di luar yang lain-lain dari apa yang tadi disampaikan, termasuk juga tadi alhamdulillah hadir dari wakil gubernur, hadir juga dari wakil gubernur. Tapi justru yang coba kami garis bawahi adalah karena MUI secara khusus mengeluarkan pandangannya ini dan merespon langsung terkait dengan Az-Zaitun, dan itu barangkali menjadi perhatian khusus bagi MUI Kota Bekasi juga, barangkali begitu. Ya, dan harapan kedepannya apa? Pertama bahwa MUI kan hadir menjadi guidance ya bagi masyarakat. Tentu ketika ada persoalan apapun di masyarakat, apapun persoalan di masyarakat, baik itu pertanyaan maupun kegelisahan, tentu MUI menjadi perlu hadir. Termasuk sesungguhnya kalau misalnya tadi itu bagaimana MUI juga hadir bukan hanya pada persoalan keagamaan, dalam arti pemahaman, tetapi juga hadir dalam bentuk persoalan langsung. Ketika umat membutuhkan makan, bagaimana MUI juga hadir untuk bisa menjawab itu, kan sampai di situ. Nah, harapannya ke depan adalah bahwa bagaimana MUI bisa lebih maksimal lah, bisa lebih maksimal di silaturahmi ini juga kita menjadi sharing ya dengan MUI lain, bagaimana kondisi MUI, peran kiprah di lingkungan masing-masing, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan baik arahan maupun dari hasil sharing itu bisa menjadi inspirasi, bisa jadi motivasi dan pengetahuan bagi kita untuk kita senantiasa memaksimalkan peran MUI Kota Bekasi bagi masyarakat Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, saya ingin menanyakan
memberikan tanggapan tentang silaturahmi acara ini. Bagaimana menurut Kiai? Ya, alhamdulillah sebenarnya acara silaturahim ini penting ya untuk konsolidasi dan koordinasi antar Majelis Ulama di tingkat Jawa Barat. Terlebih kita ini majemuk betul, permasalahan di Jawa Barat ini sangat banyak sehingga harus dimusyawarahkan secara bersama-sama. Kita tahu bahwa isu-isu nasional itu seringkali muncul dari Jawa Barat ya, seperti Az-Zaitun kemarin dan kasus-kasus yang lain yang saya kira itu menjadi perhatian di tingkat nasional yang kebanyakan kejadiannya memang di Jawa Barat, sehingga silaturahim ini sangat penting untuk diadakan gitu. Dan harapan kedepannya apa Ki? Saya kira ini juga harus ditiru oleh setiap kabupaten kota di seluruh Jawa Barat untuk jangan, karena namanya Majelis Ulama itu kan wadah musyawarah ya, artinya harus ada yang namanya tukar pendapat, harus ada yang namanya koordinasi supaya tidak bergerak sendiri-sendiri permasalahannya, karena kita tahu ada ucapan qaidah atau ucapan Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam qad yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur itu, tidak terorganisir akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir. MUI harus terorganisir karena kita menghadapi lawan yang memang banyak yang terorganisir gitu. Ya saya kira itu aja, dan kabupaten kota harus mencontoh ini, harus sampai tingkat ya, mengikuti sampai tingkat bawah supaya seluruh permasalahan bisa kita urai sama-sama. Saya kira itu. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Tiffany Hedira Mawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.